Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Kombes Julihan Muntaha diterpa isu dugaan pemerasan terhadap sesama anggota polisi dengan nominal mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain Kombes Julihan, Kasubdit Paminal Propam Polda Sumatera Utara, Kompol Agustinus Chandra juga disebut terlibat, diduga menjadi tangan kanan dalam praktik tersebut. Saat melakukan aksinya, Kombes Julihan diduga kerap mengaku sebagai teman dekat Kapolda Sumatera Utara, sehingga personel takut mengadu. Dugaan ini mencuat dari unggahan akun TikTok @tanjohnson88 yang membeberkan sejumlah barang bukti dan kesaksian. Dalam unggahan itu disebutkan ada 10 poin dugaan pemerasan, termasuk modus mencari-cari kesalahan para personel. Salah satunya melibatkan Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, Ibda Welman yang dituding terlibat kasus narkoba dan diminta membayar hingga 1 miliar rupiah. Informasi ini berawal dari pengakuan salah satu tersangka kasus narkoba yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Lantaran tak mampu memenuhi permintaan tersebut, ia disebut hanya menyanggupi membayar 100 juta rupiah sebelum kemudian ditangkap pada 7 Agustus 2025. Praktik serupa diduga menimpa Kapolsek Medan Barat, Kanit Reskim, dan beberapa personel yang dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah lalu dicopot dari jabatan lantaran tak sanggup membayar. Aibda Fahri dari Polrestabes Medan juga ditulis dimintai 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan perselingkuhan sebelum kemudian dipindahkan dan kasusnya kembali dinaikkan. Kapolsek Medan Baru Kompol Hendrik Ari Tonang disebut dimintai 200 juta rupiah hanya beberapa bulan sebelum pendaftaran Sesmipen. Selain itu ada pula dugaan pungutan liar sebesar 10 juta rupiah bagi setiap perwira yang hendak memperoleh SKHP untuk mengikuti pendidikan Sespimen. Postingan lanjutan juga menyebutkan bahwa adanya pemerasan terhadap personel di Krimsus dengan modus penanaman jagung serta pemerasan terhadap 3 kasat di Polresta Deli Serdang, Kanit, Kapolsek hingga Kapolres Serdang Bedagai. Dugaan tebang pilih kasus narkoba 1 kg juga disorot lantaran hanya 1 personel yang dapat diproses. Selain pemerasan, kedua pejabat itu dituding kerap mabuk-mabukan di tempat hiburan malam. Polda Sumatera Utara buka suara terkait unggahan akun TikTok yang membeberkan dugaan pelanggaran yang melibatkan Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Kombes Julihan Muntaha dan Kasubdit Paminal Kompol Agustinus Chandra. Kabar ini dikonfirmasi oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara, Kombes Nanang Masbudi, pada Senin 24 November 2025. Dirinya menerima instruksi langsung dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan, untuk mengusut tuntas tudingan ini. Menindaklanjuti perintah itu, Polda Sumatera Utara segera membentuk tim khusus untuk memverifikasi seluruh informasi yang diunggah melalui akun anonim tersebut. Langkah audit dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik dalam menanggapi isu viral yang tengah berkembang. Meski proses audit telah berjalan, pihak kepolisian belum membeberkan siapa saja personel yang diduga menjadi korban pemerasan 2 pejabat Propam tersebut. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memastikan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan mengungkap dugaan pungli dan modus mencari-cari kesalahan personel. Sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan terkait materi yang diunggah di media sosial tersebut.
Namun Kombes Julihan dan Kompol Agustinus hingga kini belum menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Mabes Polri juga belum mengambil langkah pencopotan terhadap keduanya. Irwasda menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap terduga pelaku akan dilakukan setelah proses klarifikasi terhadap para korban selesai. Terkait kemungkinan sanksi, Kombes Nanamo menyebutkan belum dapat memastikan lantaran audit masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa klarifikasi akan dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses audit. Meski berasal dari akun anonim, Polda Sumatera Utara menegaskan tetap merespon cepat untuk menjaga integritas institusi Polri. Inspektorat Pengawas Daerah Polda Sumatera Utara atas perintah Bapak Kapolda dan petunjuk dari Bapak Kapolda sebagai respon cepat atas berita viral di akun Tam Johnson ini yang menyampaikan terhadap dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Propam Polda Sumatera Utara. Menyikapi hal tersebut, kami diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk membuat tim audit dengan tujuan tertentu. Dengan rubriknya adalah di Propam untuk mengklarifikasi dan memverifikasi dari berita yang terdapat dalam akun tersebut. Ini tentunya adalah merupakan bagian daripada transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Irwasda Polda Sumut dalam menyikapi berita yang viral ini. Gitu, rekan-rekan. Dalam berita itu dari Kapolsek, Kasat hingga ke bawah itu dia menjadi korban dugaan pemerasan. Belum tentu, karena kita kan juga belum melakukan tim yang diketuai oleh Kombes Pol Pamudin SIK yang akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita tersebut. Apakah benar atau tidak. Untuk saat ini sudah diperiksa, Pak? Ada, sudah diperiksa. Ada beberapa yang sudah kami periksa terhadap materi yang ada di dalam akun tersebut. Siapa? Ya, nanti akan kami sampaikan hasil daripada keseluruhan, hasil daripada audit dengan tujuan tertentu yang kami lakukan ini. Dan ini masih berjalan ya, Pak? Masih berjalan. Pak, artinya Kabit Propam sama Kasubdit diperiksa juga, Pak? Pasti nanti akan kami lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Pak, untuk statusnya sendiri apakah ada pencopotan sementara atau belum? Sementara itu, Pak? Belum. Ini kan pasti akun yang harus kita klarifikasi atas kebenaran material daripada berita yang disampaikan oleh akun tersebut. Pak, dari postingannya seolah ini seperti berasal dari anggota sendiri, Pak. Jika nantinya yang diposting itu semuanya benar, sanksi apa, Pak, yang bakal dijatuhkan? Jangan jika ya. Kita berdasarkan fakta yang akan kami temukan dalam proses audit dengan tujuan tertentu ini. Kami transparan untuk menjaga akuntabilitas dalam pengawasan yang kita lakukan terhadap satuan kerja maupun satuan wilayah dalam melaksanakan pekerjaannya. Gitu. Pak, kalau untuk informasi dari tim reformasi Polri sendiri ada nggak Pak kabar aduan ini sampai ke sana, Pak, yang diterima dari? Ya, sampai sekarang belum. Cuma kami berkomunikasi dengan Itwasum Polri dan kami sampaikan kami membentuk tim atas saran dan petunjuk dari Bapak Kapolda untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk membuat terang peristiwa ini. Gitu ya. Oke, Pak. Pak, ada berapa orang yang diperiksa, Pak? Ya, berproses. Ya. Sanksinya Pak apa aja nanti Pak kira-kira? Ya, kalau dari audit tujuan tertentu rekomendasinya itu yang akan kami laksanakan hasil daripada tim audit dengan tujuan tertentu. Jadi jangan cika-cika ya. Ini kita harus fakta apa yang akan kami temukan itulah yang akan kami tindak lanjuti dengan sekalian. Sekali lagi ini kan akunnya adalah akun fake. Tapi sebagai respon cepat kita, perintah dan petunjuk Bapak Kapolda untuk menerjunkan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.